uh, yang saya sebut tadi itu adalah generasi dari manusia Atlantis yang saya sebut itu generasi pertama dari leluhur Toraja. Generasi kedua dari leluhur Toraja itu datang di daerah Bambapuang ribuan tahun silam yang diduga itu berasal dari Yunan Tonking, daerah Himalaya bagian tenggara kalau nggak salah, yang datang ke daerah sini melalui waktu itu masih jadi laut ini, dan masuk dari selat apa namanya lupa saya. Kemudian ke Teluk Enrekang, ini masih laut dulu ini. Kemudian sehingga di sini kebetulan daerah sini di Kerajaan Padang Dirura ini ditemukan mata air, genangan air tawar yang cukup luas sehingga mereka menginap di sini dan seterusnya berkembang akhirnya membentuk sebuah kerajaan di sini yang awalnya dari Londong di Langi dan Londong di Rura. Itu yang ceritanya begitu. Kemudian setelah 7 keturunan dari Londong di Langi melahirkan itu namanya Tang Dilino. Tang Dilino ini terus bermigrasi ke arah utara kurang lebih 50 km ke arah utara dan sehingga dan menetap di namanya Bambapuang, Banuapuan di Sarimbano, Marinding, Mengkendek. Nah, ini daerah Kerajaan Padang Dirura waktu itu di sini, di daerah sekitar sini. Nah, ini Bambapuang. Jadi waktu itu di sini kemudian dia bermigrasi ke 50 km ke arah utara ke daerah Banuapuan di daerah Sarimbano, Marinding, Mengkendek. Nah, kalau kita melihat peta ini datang beliau Tang Dilino datang di Banuapuan di sini pada ketinggian 1078 ini. Terus, nah ini di Banuapuan. Di sini Banuapuan di Sarimbano Marinding, Bukit Sarimbano ini. Kemudian kita ambil dari Tongkonan Alwan ini. Di sini Buntu Kandora. Di sini Potok Tengan. Nanti kita akan sebut itu siapa yang tinggal di situ. Banuapuan ini tinggal di sini adalah Tang Dilino yang bermigrasi tadi dari Bambapuang, dari Padang Dirura. Terus, nah ini tempat tinggal daripada Puang Tamborolangi setelah datang di sini di namanya lokasi ini Bono di Toke. Bono di Toke itu ibarat rumah yang digantung karena ini mungkin disebut begini karena dia tempatnya tinggi dan di sini jelas kelihatan bahwa ini bekas tempat orang-orang tinggal dulu. Ada susunan batunya ini, susunan batu semuanya ini. Tempat tinggal yang kurang lebih tiba di sini sekitar abad ke-12. Tinggal di daerah Buntu Kandora ini. Kemudian ini di atas ini ada lihat ini Lingga Yoni. Nah ini yang kita lihat tadi ini Lingga Yoni ini. Ini di bawah sini kurang jelas ini ada tempat rata untuk nggak tahu apa mereka pergi memuja atau apa sini saya nggak tahu persis itu, tapi jelas ini ada batu demikian, ada 2 ditaruh berdekatan. Nah ini tadi itu kembali Lingga Enyoni ini di Buntu Kandora di tempat pemukiman yang namanya Puang Tamborolangi. Sedangkan
di Lingga ini yang ada di bekas pemukiman Puang Saweri Gading, Potok Tengan, itu sekitar 1,5 kilometer bagian barat daya Buntukan Dora. Ini yang ada di sana nih. Yang selalu orang datang juga kadang-kadang yang masih percaya datang memberikan apa sesajen di sini atau memuja di daerah ini. Yang kita sebut ini mungkin beragama Hindu Siwa. Jadi Puang Saweri Gading dan Puang Tamborolangi itu beragama Hindu Siwa, sedangkan Tang Dilino tadi yang saya sebut yang pertama itu beragama Buddha. Setelah ini yang lagi-lagi. Waktu Tang Dilino datang di Manokwari itu kira-kira abad ke-10, sekitar abad ke-10, dan bersosialisasi dengan generasi pertama, yaitu generasi yang saya perkirakan tadi berasal dari manusia Atlantis yang diwakili oleh Puang Suluara dan Puang Buahuran, bersosialisasi dengan adat atau keyakinannya beragama Aluk Todolo. Kemudian Tang Dilino ini beragama Buddha. Agama Buddha dan Aluk Todolo yang saya lihat di sini itu hampir tidak ada beranya. Jadi setelah bersosialisasi itu membentuk, akhirnya melahirkan namanya Aluk Sanda Pituna. Jadi Aluk Sanda Pituna ini 7.000-an, 700-an, 70-an, dan 7 biji. Nah, ada artinya semua itu, tapi kalau kita semua itu, kalau 7 itu 7 bijinya itu untuk kematian itu, prosesi kematian itu. Kalau 7.000-an itu di bidang pertanian, 700-an itu di bidang perkawinan, 70-an itu di bidang pesta ucapan syukur, dan 7 biji itu pesta kematian. Jadi itu makanya saya sebut bahwa setelah Tang Dilino bersosialisasi dengan generasi Aluk Todolo di sini, melahirkan generasi kedua suku Toraja. Kemudian setelah itu datang Puang dan Tengan ini. Yang selanjutnya, saya kira ini yang saya bisa sampaikan. Mungkin ada beberapa yang perlu ditanyakan. Kalau bisa saya jawab, akan saya jawab. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Waktu saya serahkan ke Pak Yuka kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mis. Menarik sekali dongengnya. Ada dari teman-teman di sini ada yang ingin bertanya? Kalau ada, silahkan mendaftar dulu di chat sini, jadi saya bisa notice. Sambil menunggu, saya mau tanya, tadi saya lupa menyebut di awal, ya maklum karena bukan pemandu acara profesional gitu. Saya lupa menyebut Pak Mis ini senior geologist, jadi seorang geolog, ahli geologi senior gitu, yang pengalamannya sudah sangat panjang. Saya mau
tertarik untuk bertanya ini Pak, sebagai geolog senior gitu, Ya. apakah Bapak bisa cerita sedikit nggak dari aspek itu ya, temuan geologis yang telah Bapak komparasikan dengan temuan-temuan yang dipaparkan Aryo Santos? Mungkin nggak usah semua, tapi satu dua aja gitu.